Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bersama Ahmad Channel Indo, masih melanjutkan kisah Abu Nawas. Tanpa berlama-lama lagi mari kita masuk ke alur ceritanya. Kisah kali ini berjudul, Raja Harun Ar-Rasyid, ikut mengemis. Alkisah. Pada suatu hari, Abu Nawas yang sedang bersantai berada di rumah bersama istrinya, tiba-tiba didatangi oleh beberapa pengawal kerajaan. Para pengawal tersebut diperintahkan Baginda untuk menghadirkan Abu Nawas menghadap ke istana. Mendengar titah Baginda, Abu Nawas pun segera bergegas menuju istana bersama para pengawal itu. Sesampainya di istana untuk menghadap, Baginda langsung berkata, "Wahai Abu Nawas, saat ini aku sangat membutuhkan bantuanmu, menyelesaikan sebuah masalah." Kata Baginda, "Ampun Baginda, apa yang bisa hamba bantu?" Tanya Abu Nawas. Baginda lalu mulai bercerita kepada Abu Nawas. Baginda mengatakan jika ia telah mendapat laporan tentang seorang saudagar kaya di negeri itu yang kikir dan menolak membayar zakat. Mendengar cerita Baginda, Abu Nawas lalu memberi usul. Mengapa Baginda tidak panggil saja dia ke istana, lalu masukkan dia ke penjara? Tanya Abu Nawas. Sebenarnya bisa saja aku berbuat demikian. Namun jika ada cara yang lebih halus untuk menyadarkannya, kenapa harus menghukumnya? Karena bagaimanapun dahulu, sebelum menjadi saudagar ia adalah seorang yang sangat rajin bersedekah dan membayar zakat. Kata Baginda, "Jadi Abu Nawas, adakah cara lain yang lebih halus darimu, agar ia segera tersadar?" Tanya Baginda, "Jika begitu, hamba minta waktu 3 hari, untuk memikirkan jalan keluarnya wahai Baginda." Kata Abu Nawas. Baginda lalu memberi Abu Nawas waktu selama 3 hari. Sekembalinya Abu Nawas dari istana, ia mulai memutar otak mencari jalan keluarnya. Secara pribadi, Abu Nawas sangat menginginkan saudagar kaya itu dipenjara, karena saudagar tersebut memang terkenal akan pelitnya, dan enggan membayar zakat, dan banyak orang yang membencinya. Tetapi karena tugas itu merupakan perintah dari Baginda, mau tidak mau Abu Nawas harus menemukan cara untuk menyadarkan saudagar tersebut. Kini tibalah pada hari ketiga, pagi itu Abu Nawas yang memang sudah menemukan cara, segera bergegas menuju istana, untuk menyampaikan idenya pada Baginda. Begitu menghadap, Baginda langsung bertanya padanya, "Bagaimana Abu Nawas? Apa kau sudah menemukan cara?" Tanya Raja. "Sudah Baginda, sudah ditemukan caranya. Cuma, Baginda juga harus ikut dengan hamba, untuk menjadi pengemis, dan mengemis di rumah saudagar itu, nanti di sana hamba yang akan menyelesaikan masalah tersebut. Apakah Baginda bersedia?" Tanya Abu Nawas. Awalnya, Baginda merasa ragu pada ajakan Abu Nawas, tapi demi menyadarkan saudagar itu, akhirnya Baginda pun bersedia. Dengan memakai pakaian layaknya pengemis, Abu Nawas dan Baginda Raja pergi meluncur ke rumahnya saudagar pelit itu. Mereka terus mengawasi sampai saudagar tersebut ada di rumahnya. Setelah beberapa saat menunggu, terlihatlah saudagar itu sedang duduk bersantai di beranda rumahnya. Abu Nawas dan Baginda segera saja menghampiri dan mengucapkan salam, menyapa saudagar itu. "Apakah Tuan mempunyai uang receh?" Tanya Abu Nawas. "Tidak ada," jawab Tuan Kabul. "Kalau begitu, apakah Tuan punya pecahan roti kering, sekedar untuk mengganjal perut kami?" Tanya Abu Nawas. "Tidak ada," kata saudagar. "Kalau begitu, bolehkah kami minta segelas air saja, adakah Tuan?" Tanya Abu Nawas kembali. "Sudah aku bilang dari tadi, aku tidak punya apa-apa," kata saudagar yang mulai jengkel. Abu Nawas pun langsung mengeluarkan olah kata ajaibnya. "Kalau Tuan tidak punya apa-apa, mengapa Tuan tidak jadi pengemis seperti kami saja?" Kata Abu Nawas. Wajah Tuan Kabul terlihat tidak karuan, antara marah, kesal, tersinggung, sedih, bercampur aduk. Saudagar itu pun terdiam, teringat akan masa lalunya, yang terbilang miskin tapi ia rajin bersedekah. Tapi sekarang, dengan kehidupan yang lebih baik, ia malah menjadi kikir. Seketika itu Tuan saudagar itu meneteskan air mata, menyadari sifat kikirnya selama ini. Baginda pun tiba-tiba berkata, "Bagaimana, apakah memilih menjadi orang kaya, atau orang yang miskin?" Kata Raja, "Kalau mau kaya, rajinlah bersedekah, dan bayarlah zakat, kalau tidak mau kaya, mengemis saja kayak orang ini." Kata Raja sambil menunjuk ke Abu Nawas.
Abu Nawas lalu melanjutkan dengan membaca ayat-ayat Al-Quran tentang orang yang kikir dan menolak membayar zakat. Dalam kesedihannya, Tuan Saudagar merasa sangat terkejut mengetahui jika salah seorang pengemis di depannya adalah Baginda Raja. Mulai saat itulah Saudagar itu mulai berubah menjadi orang yang baik dan dermawan, dan pastinya ia rajin membayar zakat. Kisah selanjutnya, yang berjudul Membalas Perbuatan Raja. Al-Kisah. Pada suatu hari yang tenang, tatkala Abu Nawas sedang tidak di rumahnya, datanglah beberapa orang pekerja yang diutus oleh Baginda Raja Harun al-Rasyid ke rumah Abu Nawas. Mereka berkata kepada istri Abu Nawas bahwa Baginda Raja semalam bermimpi jika di bawah rumah Abu Nawas terkubur harta terpendam yang tidak ternilai harganya. Oleh sebab itu, Baginda Raja memerintahkan kepada mereka untuk membongkar rumah Abu Nawas dan menggali tanahnya. Istri Abu Nawas berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan para pekerja Baginda Raja tersebut, tetapi mereka mengacuhkannya dan terus menggali hingga dalam. Setelah siap menggali, mereka sama sekali tidak menemukan apa-apa, kemudian kembali ke istana dengan meninggalkan lubang yang dalam di rumah Abu Nawas. Ketika Abu Nawas kembali ke rumah, alangkah kagetnya, ia mendapati rumahnya yang telah hancur dan ada lubang besar di dalamnya. Istrinya pun menemui Abu Nawas, menghidangkan makanan untuknya, dan menceritakan apa yang telah terjadi pada rumah mereka. Abu Nawas tertunduk sedih mendengar cerita istrinya, ia seketika kehilangan nafsu makannya. Tidak habis pikir, Baginda Raja tega memberi perintah semena-mena untuk menghancurkan rumahnya, yang merupakan tempat dia dan keluarganya berteduh dan berkumpul menghabiskan waktu bersama. Ia semakin bertambah sakit hati karena Baginda Raja tidak meminta maaf kepadanya, dan tidak pula mengganti semua kerugian atas perusakan paksa yang dilakukan pekerja istana. Semalaman Abu Nawas tidak bisa tidur, dan juga makan makanan yang telah dihidangkan istrinya. Dia terus memikirkan bagaimana caranya ia dapat membalas perbuatan Baginda Raja yang telah semena-mena padanya. Pagi pun tiba, tapi dia juga belum menemukan satu pun ide yang bisa digunakan. Makanan yang dihidangkan istrinya juga tidak dimakan, sehingga makanan itu menjadi basi. Maka datanglah lalat-lalat, hinggap di makanannya. Abu Nawas kemudian memperhatikan lalat-lalat itu, dan dengan tiba-tiba, terbesitlah di dalam kepalanya sebuah ide. Ia tertawa gembira karena telah mendapatkan cara membalas perlakuan raja. Abu Nawas kemudian memanggil istrinya. "Tolong bawakan kepadaku sebatang besi dan sehelai kain untuk membungkus makanan." "Wahai suamiku, untuk apa engkau meminta itu?" tanya sang istri keheranan. "Aku ingin membalas perbuatan Baginda Raja kepada kita," jawab Abu Nawas. Ia kemudian membungkus makanannya, dan segera pergi ke istana menemui Baginda Raja, dengan membawa makanan yang telah dibungkus, beserta lalat-lalat yang hinggap di dalamnya, juga sebuah besi pemukul. Ia kemudian menemui Baginda Raja, yang kebetulan sedang bersama para menterinya, seraya membungkuk memberi hormat. Abu Nawas berkata kepada Baginda, "Ampun tuanku, kedatangan hamba ke sini adalah untuk meminta keadilan untuk hamba, dari tamu-tamu tak diundang, yang datang ke rumah hamba, dan tanpa seizin telah memakan makanan hamba." "Wahai Abu Nawas, siapakah gerangan tamu-tamu yang tak diundang itu?" tanya Baginda. Abu Nawas kemudian menjawab sambil membuka bungkusan makanannya. "Lalat-lalat ini ya Baginda, hamba ingin mendapatkan keadilan dari Baginda, atas perlakuan lalat-lalat ini kepada hamba, karena sebagai pemimpin negeri ini, kepada Baginda lah hamba meminta keadilan." Baginda Raja kemudian kembali bertanya, "Wahai Abu Nawas, keadilan seperti apa yang engkau inginkan dariku?" "Hamba ingin Baginda Raja memberikan sebuah izin tertulis untuk hamba, supaya hamba diberi kuasa untuk menghukum lalat-lalat ini, kapanpun dan dimanapun hamba berada," jawab Abu Nawas. Baginda Raja merasa bingung terhadap permintaan Abu Nawas yang sangat aneh, namun demi keadilan untuk rakyatnya, ia pun dengan terpaksa membuat sebuah surat kuasa yang memuat tentang pemberian izin kepada Abu Nawas untuk menghukum lalat-lalat, kapanpun dan dimanapun ia hinggap, dan tidak ada seorang pun yang boleh melarangnya. Setelah mendapatkan surat kuasa dari Baginda Raja, Abu Nawas tersenyum. Tanpa menunggu lama, ia langsung mengeluarkan sebuah besi pemukul, yang telah dibawanya dari rumah, kemudian langsung memukul lalat-lalat yang ada di makanannya.
Lalu lalat-lalat terbang dan hinggap di mana-mana, di kaca, di meja, sampai di tempat makan Baginda Raja. Abu Nawas tidak peduli, terus memukul dimanapun lalat hinggap, hingga seisi ruangan itu hancur berkeping-keping dibuatnya, semua perabotan, dan barang-barang raja hancur. Baginda Raja dan pengawal istana, tidak dapat melakukan apa-apa, menyaksikan Abu Nawas menghancurkan semua benda-benda berharga di ruangan itu, karena Abu Nawas telah mendapat izin tertulis dari beliau. Baginda sadar dan merasa malu kepada menteri-menterinya tentang apa yang telah dilakukan kepada rumah Abu Nawas dan keluarganya, tanpa meminta maaf dan mengganti rugi. Demikian kisah Abu Nawas, dan kita ketemu di video selanjutnya. Mimin akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.